Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Kaifa asbahtum? Bagaimana pagi kalian? Semoga Ibu Rahma selalu mendoakan antum semua, kemudian ayah bunda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ananda saleh-saleha, pagi ini bertemu lagi dengan Ibu Rahma. Kita akan belajar kisah. Kisah siapa lagi yang nanti akan kita pelajari? Kisah Nabi Hud alaihi salam. Baik, ya aulad, qabla nabda darsana aw liqa'ana fi hadzal sabah hayya bina naftah bi qiraati basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih tujuan kita belajar pada hari ini, Bu Rahma? Tujuannya adalah nanti Ananda saleh-saleha menyimak video kisah Nabi Hud alaihissalam. Nanti Ananda bisa mengetahui bagaimana kisah dari Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Ananda juga nanti dapat mengetahui perjalanan dakwah dari Nabi Hud alaihissalam. Sebelum lebih lanjut, Ibu Rahma mau mengajak antum untuk bernyanyi mengetahui sedikit kisah Nabi Hud. Kita menggunakan nada balonku ya. Mari Ananda ikuti dalam hitungan wahid, isnan, salasan. Nabi Hud utusan Allah menyeru pada kaum Ad. Kaum Ad tak mau taat, akhirnya diberi azab. Angin topan yang dahsyat, kekeringan yang hebat. Itulah sebab akibat karena tak mau taat. Nah, bagaimana Anda saleh-saleha? Dari lagu yang Ibu Rahma sampaikan sudah tergambar bukan bagaimana kisah Nabi Hud alaihi salam? Are you ready Ananda saleh-saleha? Mari kita simak kisah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad adalah keturunan salah satu pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tinggal di daerah pegunungan Al-Ahqaf yang sangat subur. Rata-rata kaum Ad bertubuh kuat, kekar, dan gagah. Selama ini, kaum Ad hidup dalam kemakmuran. Selain pandai bercocok tanam, kaum Ad juga pandai memahat. Mereka membangun rumah-rumah yang begitu indah, gedung-gedung yang sangat megah, serta benteng pertahanan yang kokoh. Semua itu dihiasi dengan patung-patung pahat yang sangat menawan. Kemakmuran telah membuat kaum Ad lupa akan ajaran yang benar. Mereka mulai memahat patung-patung untuk disembah. Dengan kepandaian mereka memahat, terciptalah patung-patung berhala yang sangat banyak. Dan mereka mulai melupakan Allah SWT. Kehidupan kaum Ad bergelimang dengan harta dan kesesatan. Mereka sangat sombong dengan kekuatan dan kekayaan yang dimiliki. Mereka juga terkenal kejam, suka berbuat curang, dan suka memfitnah. Bagi mereka, uang dan kekuasaan adalah segalanya. Di tengah-tengah kekacauan itu, Allah SWT mengangkat Nabi Hud sebagai nabinya. Tugas Nabi Hud adalah menyadarkan kaum Ad dan membimbing mereka agar kembali ke ajaran yang benar dan hanya beriman kepada Allah SWT. Namun tentu saja dakwah Nabi Hud mendapat banyak tentangan dan hinaan. Kaum Ad menentang dengan keras dakwah Nabi Hud. Bahkan saat kekeringan melanda dan menghancurkan ladang-ladang, mereka beramai-ramai menyembah berhala untuk memohon agar hujan segera datang. Hal ini membuat Nabi Hud semakin bersedih. Nabi Hud terus berusaha mengingatkan kaum Ad bahwa yang bisa menolong mereka dari kekeringan hanyalah Allah SWT. Para tetua kaum Ad menjadi semakin marah. Mereka menuduh Nabi Hud sebagai penipu yang hanya mengincar harta saja. Mereka lantas memberi sekantong emas dan meminta agar Nabi Hud berhenti berdakwah. Nabi Hud selalu mengingatkan bahwa hukuman dari Allah akan datang pada kaum yang tidak mau bertobat dan beriman kepada Allah. Rupanya kaum Ad tidak takut akan hukuman itu dan menentang Nabi Hud untuk membuktikannya.
Nabi Hud pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuk. Allah memerintahkan Nabi Hud untuk segera meninggalkan kaum Ad. Tak lama kemudian, langit berubah menjadi hitam. Badai topan datang menghancurkan seluruh kota. Kaum Ad dan semua hartanya musnah, tertimbun dalam debu dan pasir. Sumber dalam Al-Quran, Surat Al-Haqqah ayat 69. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan oleh angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong dan lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Nauzubillah min zalik, Ananda Soleha. Itulah buah dari ketidaktaatan dan ketidakbersyukuran kaum Ad kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan banyak sekali nikmat, banyak sekali rezeki kepada mereka, namun tetap mereka ingkar kepada Allah. Maka itulah nanti diberikan azab bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwasanya barang siapa yang tidak bersyukur dengan apa yang telah aku berikan, maka azabku sangat pedih. Masya Allah, luar biasa bukan perjuangan Nabi Hud untuk memerangi kaum kafir yang tidak mau taat kepada Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat pedih kepada kaum Ad. Dari sini kita sudah bisa mengambil pelajaran ya, kalau kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Harapan Ibu Rahma nanti Ananda Soleha bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Hud alaihissalam, kemudian bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari, agar nanti kita menjadi muslim-muslimah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda Soleha, sekian dulu kisah Nabi Hud alaihissalam. Untuk kisah Nabi Hud alaihissalam kali ini tidak ada penugasan ya, Ananda hanya menyimak. Insya Allah nanti pekan depan setelah melanjutkan kisah Nabi selanjutnya, Ananda akan diberi latihan soal. Nah, kalau sudah selesai, Toyib ya aulad, hayya bina naftatim darsana bikiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Ibu Rahma tutup, pesan Ibu Rahma selalu sama, tetap semangat beribadah dan belajar dari rumah. Selalu rajin cuci tangan, memakai masker kalau keluar dari rumah, dari kerumunan, dan jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.